Pernahkah antum merasa hidup penuh dengan cobaan dan ujian yang tiada henti? Apakah seorang muslim akan terus diuji hingga akhir hayatnya? Dan apakah ujian ini merupakan tanda kasih sayang Allah atau justru sebaliknya? Mari kita dengarkan penjelasan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah mengenai hal ini agar kita bisa lebih memahami hikmah di balik setiap cobaan yang kita hadapi. Apakah seorang muslim akan tetap dicoba oleh Allah dengan ujian? Iya. Karena cobaan dan ujian itu teman akrabnya seorang mukmin. Makanya ada seorang ulama mengatakan al-masaibu qarinatul mu'min. Al-masaib qarinatul mu'min. Musibah-musibah itu teman akrabnya orang mukmin. Sebab kalau seorang mukmin dia ingin mendapatkan kebaikan harus dapat ujian. Makanya kalau ada ulama salaf itu dia tidak diberikan ujian, dia takut. Takutnya apa? Allah azab nanti di akhirat. Gitu. Takut mereka. Sebab cobaan, ujian itu akan menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Dan orang beriman tetap akan dapat ujian. Makanya seorang mukmin dia harus terus dia bersabar dan ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan terus berikan cobaan kepada dia. Dan cobaan manusia banyak. Itu. Cobaan manusia banyak. Dan kita akan dicoba dengan kejelekan, dicoba dengan kebaikan. Sebagai ujian. Dan kita akan kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, di surah Al-Anbiya surah 21 ayat 35. Surah Al-Anbiya surah 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa itu pasti akan mengalami mati. Dan kami uji kalian, kata Allah. Kami akan uji kalian. Dengan apa? Bisyar, dengan kejelekan. Apa maksud kejelekan? Kejelekan itu kesulitan, kesusahan, penyakit, petaka, dan yang lainnya. Wal khair, dengan kesenangan, dengan kesehatan, dengan kenikmatan, dengan kekayaan, dan yang lainnya. Itu semuanya ujian. Kesulitan dan kesenangan itu ujian. Kefakiran dan kekayaan itu juga ujian. Makanya wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Jadi seorang mukmin akan tetap diuji oleh Allah. Karena dengan ujian itu, kalau dia beriman kepada Allah dan dia yakin, itu akan menghapuskan dosa dia, mengangkat derajat dia. Kemudian dengan sebab itu Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Makanya ketika orang mendapatkan cobaan, ujian, yang antum ingat bahwa ini adalah ganjaran pahala. Antum lihat yang Nabi SAW pernah ada seorang sahabat wanita hitam, dia terkena penyakit ayan. Kemudian ini cobaan, Allah berikan cobaan kepada dia, penyakit ayan. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya agar saya disembuhkan dari penyakit ini. Kata Nabi, lau sabarti walakil jannah. Kalau kamu sabar, bagi kamu surga. Kalau lagi datang ayannya itu tersingkap bajunya dia. Kemudian kata, aku doakan engkau, kamu sembuh, tapi kalau yang terbaik engkau sabar. Sabar itu surga. Aku sabar ya Rasulullah. Tapi doakan aku agar tidak tersingkap bajuku. Kalau aku lagi ayan itu datang ayannya. Makanya para sahabat tunjukkan kalau kamu melihat wanita di surga itu, wanita hitam itu. Artinya cobaan dia dengan penyakit itu, dengan dia sabar dan dia redho, maka akan dimasukkan ke surga. Antum perhatikan itu. Jadi seorang mukmin pasti akan dicoba, diuji dengan dirinya, diuji dengan anaknya, diuji dengan istrinya, diuji dengan saudaranya. Begitu juga seorang dai diuji dengan umatnya. Semua ujian, hidup ini ujian. Kewajibannya sabar dengan cobaan ujian itu. Dan semua berjalan cobaan itu dengan izin Allah. Allah sebutkan dalam surah At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Enggak ada musibah yang menimpa dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi qalbah. Barang siapa yang mengimani itu dari Allah,
Allah akan tunjuki hatinya. Apa Allah tunjuki hatinya? Dijelaskan oleh seorang tabi yang dimaksud oleh Alqamah rahimahullah, maksudnya dia menerima cobaan itu. Dia redho, yardo wa yusallim. Dia redho dan dia pasrah kepada Allah. Dia yakin bahwa redho ini wajib. Dia sabar dan dia redho dengan apa yang Allah berikan cobaan. Seorang mukmin harus dapat cobaan, nggak mungkin enggak. Orang mukmin hidupnya itu dua, syukur dan sabar. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu an, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun in asabathu sara'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Kata Nabi SAW, sungguh sangat mengherankan kehidupan seorang mukmin. Semua urusannya baik. Apabila Allah memberikan kepada dia kesenangan, kegembiraan, kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik buat dia. Dan apabila dia ditimpa cobaan, ujian, kesulitan, penyakit, dia sabar dan itu baik buat dia. Jadi orang mukmin kehidupannya semua baik. Dapat kesenangan dia bersyukur, ketika dapat cobaan, ujian dia bersabar. Dua-duanya baik. Itu harus ingat tuh. Jadi jangan bilang sampai kapan cobaan ini? Ya sampai mati. Sampai kapan? Sampai mati. Sama seperti sabar. Sampai kapan kita sabar? Sampai mati. Gitu. Karena sabar wajib. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhkan dosa dan maksiat, dan sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, takdir Allah yang pahit. Wajib sabar kita. Semua dikasih cobaan. Jangankan kita. Antum lihat para anbiya wa rasul, cobaannya luar biasa, jauh daripada kita. Sahabat cobaannya luar biasa. Kita dapat cobaan, sabar. Gitu. Dan insya Allah buahnya dari kesabaran kebaikan-kebaikan yang banyak. Sabar dan adukan semua itu kepada siapa? Kepada Allah. Jangan adukan kepada manusia. Jangan keluhkan kepada manusia. Ketika dapat cobaan, jangan adukan kepada manusia. Jangan. Sabar. Antum adukan kepada siapa? Allah. Yang mau mendengar doa kita dan mengabulkan doa kita hanya Allah. Manusia tidak. Jangan ceritakan pada manusia cobaan kita. Sampaikan semua kepada Allah Taala. Semoga penjelasan dari Ustadz Yazid dapat memberikan kita semua pemahaman yang lebih mendalam tentang ujian dalam hidup seorang muslim. Dalam hidup ini, setiap kita pasti akan mengalami berbagai cobaan dan ujian. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ustadz, cobaan dan ujian merupakan teman akrab bagi seorang mukmin. Cobaan bukanlah tanda bahwa Allah tidak sayang kepada kita, tetapi justru sebaliknya. Cobaan adalah cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Oleh karena itu, kita harus selalu bersabar dan ridho dengan segala takdir yang Allah berikan kepada kita. Ingatlah bahwa cobaan dalam bentuk kesulitan maupun kesenangan, semuanya adalah ujian dari Allah. Kisah sahabat wanita yang sabar dengan penyakitnya juga menjadi contoh bahwa kesabaran kita dalam menghadapi cobaan akan berbuah surga. Maka dari itu, setiap kali kita menghadapi ujian, ingatlah bahwa ini adalah kesempatan untuk mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Sebagai seorang mukmin, kita harus bersabar dalam 3 hal. Ketaatan kepada Allah, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat, serta menghadapi takdir Allah yang pahit. Hidup kita sebagai mukmin adalah antara syukur dan sabar. Ketika mendapatkan kesenangan, kita bersyukur, dan ketika mendapatkan cobaan, kita bersabar. Dua-duanya baik dan membawa kebaikan. Jadi, jangan pernah bertanya sampai kapan cobaan ini akan berakhir, karena cobaan dan ujian adalah bagian dari hidup seorang mukmin sampai akhir hayatnya. Tetaplah bersabar dan adukan segala kesulitan kita hanya kepada Allah. Jangan keluhkan kepada manusia, karena yang mampu mendengar dan mengabulkan doa kita hanyalah Allah. Wallahu a'lam.